Pemirsa, 4 orang yang terdiri dari satu keluarga tewas dalam peristiwa kebakaran sebuah ruko di Pekanbaru Riau. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Kebakaran hebat melanda sebuah toko elektronik dan komputer di Jalan Tuanku Tambusai, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru pada Minggu pagi. Kobaran api dan asap hitam pertama kali muncul di lantai 2 ruko. Banyaknya material elektronik yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan toko berlantai 2. Pada saat terjadi kebakaran, 4 orang penghuni ruko tidak bisa terselamatkan karena api sudah terlihat membesar dan ruko dalam kondisi terkunci. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, api pertama kali terlihat di lantai 2 toko. Sebanyak 5 mobil damkar dari kota Pekanbaru dikerahkan ke lokasi memadamkan api. Kebakaran baru bisa dipadamkan sekitar pukul 8 pagi. Keempat korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru untuk dilakukan otopsi. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal Anyus melaporkan. 20 orang terjebak dalam lift di Rumah Sakit Umum Tarakan, Jakarta Pusat. Korban yang mayoritas emak-emak dan lansia mengalami sesak nafas dan menangis ketakutan saat dievakuasi petugas. Sebanyak 20 pengunjung RSUD Tarakan, Gambir, Jakarta terjebak dalam lift yang tiba-tiba berhenti mendadak. Mereka pun tak mampu berbuat banyak dan hanya bisa menanti pertolongan. Setelah 1,5 jam, para korban akhirnya bisa dievakuasi petugas. Sebagian korban mengalami sesak nafas dan menangis ketakutan. Para korban mengatakan insiden terjadi saat mereka hendak naik ke lantai 5, namun lift tiba-tiba berhenti mendadak. Karena udah terlalu lama, ada yang sesak, ada yang normal, ada mayoritas ibu-ibu yang itu udah lansia. Jadi ada yang sesak dan sampai keluar itu ada yang langsung diberikan oksigen. Dugaan sementara lift macet akibat overload, namun indikator kelebihan muatan itu tak berbunyi. Pihak operator lift masih menyelidiki penyebab pasti insiden ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan terjadi dalam pesawat Lion Air rute Jakarta-Medan. Sesaat hendak lepas landas, seorang penumpang tiba-tiba teriak ada bom. Yang merasa petugas turun. Mau polisi, mau tentara, mau apa itu turun. Ada bom. Tidak nyaman turun. Ini punya kita, soalnya pesawatnya, biar tahu kalian. Sebuah video viral di sosial media saat seorang penumpang mengamuk dan berteriak membawa bom. Panggil tentaramu semua. Ya? Saya mau kencing. Diduga penumpang ini mengamuk karena delay penerbangan Lion Air dari Jakarta ke Medan. Pesawat Lion Air ini sedang melayani rute penerbangan Jakarta-Medan pada Sabtu 2 Agustus 2025. Kejadian ini pun membuat penumpang panik. Terdengar jelas penumpang tersebut mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan diduga menantang pihak maskapai. Ulah penumpang tersebut kontan memicu kepanikan di dalam pesawat. Banyak penumpang berteriak dan mendesak agar pelaku segera diamankan. Awak pesawat pun berusaha menenangkan penumpang dan mengimbau agar tetap tenang. Petugas akhirnya mengamankan pelaku dan menurunkan seluruh penumpang untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak maskapai maupun kepolisian terkait kejadian tersebut. Rombongan komunitas motor gede Harley Davidson terekam kamera menerobos jalur busway. Aksi para pemotor tersebut terekam kamera dashboard mobil yang melintas. Dari rekaman kamera dashboard mobil yang melintas, rombongan moge terobos jalur busway di sepanjang Jalan Panjang, Jakarta Barat. Dalam video yang beredar, beberapa unit moge melaju di jalur busway yang sebenarnya hanya diperuntukkan bagi armada Transjakarta. Peristiwa ini diduga terjadi pada akhir pekan kemarin. Aksi para pemotor menuai sorotan netizen karena dianggap melanggar aturan lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan lain.
Ratusan truk ekspedisi terjebak macet hingga 20 km di Jalan Raya Situ Bondo, Banyuwangi, Jawa Timur. Peristiwa terjadi akibat ketersediaan kapal tidak sebanding dengan jumlah volume kendaraan yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Ratusan truk ekspedisi tujuan Bali, Nusa Tenggara Barat terjebak macet di Jalan Raya Situ Bondo, Banyuwangi, Jawa Timur. Antrean mengular hingga 20 km. Penumpukan kendaraan truk ukuran besar tersebut dimulai dari area parkir Pelabuhan ASDP, Pelabuhan LCM, dan Pelabuhan Bulusan. Antrean ini terjadi akibat kedatangan kapal dari Pelabuhan Gilimanuk 5 jam sekali setiap jadwal. Hal tersebut terjadi karena ketersediaan kapal hanya sebanyak 9 armada untuk melayani bongkar muat di 5 dermaga. Sementara untuk mengurai kemacetan, kepolisian memprioritaskan kendaraan kecil terlebih dahulu untuk bisa melewati antrean. Apa yang terjadi di ASDP ini imbasnya atau dampak kemacetan panjangnya itu bisa diurai, khususnya terhadap kendaraan-kendaraan yang kecil, yang TS, yang kendaraan penumpang, bus, itu diprioritaskan, termasuk kendaraan BBM dan gas itu juga diprioritaskan. Selain penumpukan kendaraan di area parkir pelabuhan, antrean truk besar juga terjadi hingga mengular di Jalan Raya Situbondo menuju Pelabuhan Penyeberangan Ketapang sejauh 2 km. Buka tutup jalur lalu lintas diterapkan kepolisian untuk mengurai kemacetan menuju Kabupaten Situbondo. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo Anyus melaporkan. Suasana duka menyelimuti rumah korban pesawat latih Marsma Fajar Adrinayanto di Kelurahan Pademangan, Kecamatan Kademangan, Probolinggo, Jawa Timur. Keluarga dan kerabat serta sejumlah anggota dari Kodim 0820 menggelar tahlilan untuk mendoakan almarhum. Korban Fajar Adrianto akan dimakamkan berdekatan di makam almarhum sang ayah pada Senin pagi secara militer. Selain itu, masyarakat setempat menyiapkan pemakaman yang letaknya tidak jauh dari rumah duka. Pihak keluarga di Probolinggo mengaku kaget saat mendapat kabar duka dari keluarga di Jakarta. Di mata keluarga, almarhum merupakan sosok bijaksana dan baik hati. Pemirsa, pesawat latih terjatuh di kawasan Ciampea, Bogor, Jawa Barat. 1 dari 2 penumpang meninggal dunia yang merupakan pilot TNI Angkatan Udara. Kemana tuh, Kim? Nyombong Ima. Allah Akbar. Detik-detik pesawat latih milik Federasi Aerosport Seluruh Indonesia atau FASI jatuh terekam ponsel kamera warga. Pesawat sejak di udara terlihat miring kemudian terjatuh di area pemakaman umum di Kampung Astana, Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 9 pagi. Petugas makam dan warga yang melihat langsung mendekati pesawat dan mengevakuasi penumpang. Diketahui jenis pesawat yang jatuh adalah pesawat latih sipil Microlight Fixed Wing Quicksilver GT 500 dengan register PKS126. Pesawat ini dibawa oleh Marsma TNI Fajar Adrianto dan Roni sebagai co-pilot. Bola di Brunei. Terus? Emang kondisi kapal udah miring tuh, Bang. Udah miring-miring. Udah miring-miring. Posisinya terbangnya juga udah rendah. Terus? Dengar tadi ada berita kapal jatuh di Astana. Makanya saya langsung ke sini. Artinya nggak jauh dari lokasi yang Nggak tadi jauh dari miring-miring lokasi itu. yang tadi. Cuman ini kan di Astana di Ini Benteng. pesawat dari mana ini, Mang? Kurang apa katanya sih? Dari Atang Sanjaya? Tang Sanjaya sih katanya. Oh gitu, lagi latihan apa gimana? Kalau info-info dari orang sih emang lagi berlatih katanya. Warga dan petugas yang tiba langsung dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Muhammad Hasan Toto. Tim Liputan iNews melaporkan. Marsma Fajar Adrianto merupakan sosok berprestasi selama berkarir TNI Angkatan Udara. Marsma Fajar dikenal sebagai penerbang pesawat tempur dan menjadi Kadis Pen AU pada 2023. Marsma TNI Fajar Adrianto yang gugur dalam kecelakaan pesawat latih di Ciampea, Bogor merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1992.
Marsma Fajar merupakan penerbang pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dengan call sign Red Wolf di Skadron Udara 3 Lanut Iswahyudi. Almarhum juga sempat menduduki jabatan Pabandia Ops SOEPS Kohanudnas, Komandan Pangkalan TNI AU Lanut Manuhua 2017 dan Kadispen TNI AU 2019 hingga 2020. Sementara pada tahun 2023 menjadi Dan Lanut Halim Perdana Kusuma. Selama hidupnya, Marsma Fajar terlibat dalam peristiwa penting. Salah satunya peristiwa udara dengan pesawat Angkatan Laut Amerika Serikat di Langit Bawean 2003. Selama menjadi Kadispen AU, Marsma TNI Fajar Andrianto selalu memberikan informasi terdepan terkait pemberian informasi instansinya. Duka menyelimuti keluarga Marsma TNI Fajar Adrianto yang gugur saat menerbangkan pesawat latih di Bogor, Jawa Barat. Karangan bunga dengan ucapan bela sungkawa terlihat berjajar di pekarangan rumah. Duka menyelimuti keluarga Marsma TNI Fajar Adrianto yang gugur saat menerbangkan pesawat latih di Bogor, Jawa Barat. Karangan bunga dengan ucapan bela sungkawa terlihat berjajar di perkarangan rumah. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut jenazah mendiang Marsma TNI Fajar Adrianto yang tiba di kediamannya pada pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Diiringi doa dan suasana duka yang mendalam, peti berwarna putih yang membawa jenazah diturunkan menuju ke kediaman. Sebelum diterbangkan ke Malang dan dimakamkan di Probolinggo, suasana rumah duka mendiang Marsma TNI Fajar Adrianto di Komplek TNI AU di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan didatangi para pelayat. Jajaran TNI AU hingga kerabat terlihat tiba di rumah duka. Mereka memberikan penghormatan terakhir dan doa bagi mendiang dan keluarga. Menjelang pagi, jenazah Marsma TNI Fajar Adrianto dibawa ke masjid di sekitar kediamannya. Keluarga, kerabat, dan handai taulan mengikuti sholat jenazah di masjid. Usai disolatkan, jenazah Marsma TNI Fajar Adrianto langsung dibawa ke Lanut TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk diterbangkan ke Malang dan dimakamkan di Probolinggo. Pemirsa, dunia penerbangan TNI Angkatan Udara berduka. Salah satu prajurit berprestasinya meninggal dunia saat berlatih di kawasan Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Sebuah pesawat yang dikendalikan Marsma TNI Fajar Adrianto dengan kopilot Roni terjatuh di Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Pesawat diketahui terbang dari Lanut Atang Senjaya pukul 09.08 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 09.19 waktu Indonesia Barat hilang kontak. Saat ditelusuri, pesawat jatuh di kawasan Taman Pemakaman Umum Ciampea. Nahas, Marsma TNI Fajar meninggal dunia. Marsma Fajar lulus dari Akademi Angkatan Udara pada tahun 1992. Almarhum merupakan penerbang pesawat tempur F-16 dengan call sign Red Wolf. Dirinya sempat menjadi Komandan Skadron Udara 3 dan Lanut Manuhua, Kadispen AU, Kapuspot Dirga, Aspot Dirga, Kaskoop Sutnas, Kapok Sahli Kodik Latau, dan pernah terlibat dalam peristiwa pengawalan pesawat Hornet milik TNI Angkatan Laut Amerika Serikat di Langit Bawean pada tahun 2003. Bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan Marsma TNI Fajar merupakan orang baik. Jenderal Agus menyebut semasa hidupnya almarhum murah senyum dan tak pernah mengeluh. Senada dengan Panglima TNI, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsdia TNI Teddy Rizal Hadi juga menyebut almarhum sosok riang dan humanis. Ucapan duka, Pak. Almarhum orang baik, dekat dengan saya. Dulu pernah kita sekolah bareng waktu Sesko TNI tahun 2014 sampai 15. Mudah-mudahan arwah beliau bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima iman Islam. Terima kasih. Sosok almarhum seperti apa? Beliau tuh senyum terus, ada masalah senyum, selalu senyum. Beliau orangnya riang ya, cukup humanis. Terbukti beliau
beberapa kali menangani kegiatan olahraga dirgantara. Jadi beliau sangat aktif membina rekan-rekan yang hobi di olahraga dirgantara dalam naungan PASI. Dan beliau orangnya ceria, ya, tidak pernah ada beban dan baik, ramah kepada semua orang. Kita cukup kehilangan